Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Profesor Dr. Firman Nur MA selaku Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, kepada narsum yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Mas Farhan Nur Rahman, Social Media Strategist dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan webinar yang mengelola media sosial dari berbagai instansi pemerintah. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kami ucapkan di webinar optimalisasi kanal media sosial instansi pemerintah Jakarta 25 Mei 2021. Nama saya Putri Ariza, redaktur tim website dan media sosial Pusat Penelitian Politik LIPI yang akan menjadi pemandu acara siang ini. Bapak Ibu peserta webinar, kanal media sosial pada instansi pemerintah adalah salah satu platform komunikasi publik untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga serta menggali aspirasi publik. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menjangkau lebih dekat dan lebih luas dengan publik melalui komunikasi interaktif dan dokumentasi online. Terlebih, menurut survei Kata Data, ketika pandemi, penggunaan media sosial meningkat 40% dengan jumlah total pengakses sekitar 160 juta orang atau 59% dari total penduduk Indonesia. Angka ini tentu terbilang tinggi, oleh karena itu kita sebagai pengelola akun media sosial instansi pemerintah perlu menjalankan strategi bagaimana meningkatkan engagement publik sehingga reputasi yang mau kita bangun dan informasi yang mau kita sampaikan itu dapat dicapai. Kami sendiri, Pusat Penelitian Politik LIPI, memiliki beberapa kanal media sosial di Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Awalnya audiens webinar ini memang hanya dibatasi internal tim kami, kemudian menjadi berkembang bagaimana kalau kita juga turut mengajak targeted audience dari pengelola media sosial pemerintah yang akhirnya Bapak Ibu bisa bergabung pada hari ini. Di tengah kita sudah ada Mas Farhan Nur Rahman. Selamat pagi Mas Farhan Nur Rahman. Selamat pagi Mbak Putri. Saya juga pernah ngikutin Mas Farhan ini dari blognya yang travel blog Evener. Dan di sini juga ada Mbak Dini Suryani selaku moderator. Mbak Dini ini juga redaktur tim website dan sosial media P2P LIPI. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memulai kegiatan ini, izinkan saya membaca tata tertib webinar. Pertama, mic semua peserta webinar dimohon dalam posisi mute. Kemudian yang kedua, peserta webinar harap menggunakan nama asli, _asal institusi atau daerah. Ketiga, silakan mengajukan pertanyaan dalam diskusi ini melalui fitur chat dengan menuliskan nama, asal institusi atau daerah, _inti pertanyaannya apa. 4, pertanyaan yang terpilih akan dibacakan pada sesi tanya jawab setelah presentasi dari Mas Farhan. Kemudian yang kelima, mengisi daftar hadir pada tautan yang nanti akan disampaikan di kolom chat. Nanti silakan Bapak Ibu membuka tautan tersebut dan mengisi daftar hadir. Kemudian yang terakhir, link materi presentasi dari narasumber akan dibagikan sebelum acara selesai atau berakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengundang Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Profesor Dr. Firman Nur MA, untuk memberikan sambutan webinar hari ini. Kepada Pak Firman, waktu saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Farhan Nur Rahman sudah berkenan hadir di acara kita pada pagi ini. Semoga acaranya betul-betul nanti bisa bermanfaat dan saya yakin itu. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim website yang telah berinisiatif untuk mengadakan acara yang sangat bagus ini. Satu inisiatif yang kita semua harus dukung. Dan mumpung masih Lebaran pada kesempatan ini pula, saya ingin mengucapkan secara pribadi dan juga mungkin mewakili Pusat Penelitian Politik LIPI mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, taqabbalah minna wa minkum. Baik, saya mungkin tidak akan lama-lama. Rekan-rekan semua yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi lembaga pemerintah adalah melakukan engaging dengan para stakeholders
yang terkait dengan bidang pekerjaannya. Hal ini agar ada sebuah interaksi yang baik antara lembaga pemerintah itu, termasuk juga di sini sebetulnya Pusat Penelitian Politik LIPI dengan users dan end users. Nah, diharapkan adanya interaksi itu pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pekerjaan kita, baik itu yang bersifat kualitas kerjaan yang bersifat output maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi kita, khususnya interaksi dengan kepentingan publik. Di sini diharapkan dengan adanya satu media sosial yang baik, maka satu lembaga pemerintah itu akan lebih agile dan juga akan lebih adaptif. Dia bergerak bukan semata karena kepentingan satu arah top down, tapi juga karena melihat perkembangan yang dibutuhkan oleh publik yang didapatkan dari interaksi melalui media sosial. Dan tentu saja selain itu karena persoalan klasik ya, bahwa setiap lembaga pemerintah itu harus melakukan sosialisasi hasil-hasil kegiatannya dan juga sosialisasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pada level pusat maupun daerah. Hal ini tentu saja agar masyarakat pada umumnya paham atas hadirnya sebuah kebijakan atau adanya sebuah output yang baru, sehingga mereka lebih aware dan bisa memanfaatkannya. Dan juga saya kira dengan menyampaikan apa yang sudah kita kerjakan ini juga sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik lembaga-lembaga pemerintah kepada masyarakat, stakeholders yang secara langsung maupun tidak langsung membiayai kegiatan lembaga-lembaga pemerintah itu. Nah, dengan fungsi di atas, ya, fungsi untuk melakukan engaging dan sosialisasi, disinilah kemudian media sosial merupakan salah satu sarana untuk dapat membantu melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Dan ini sangat strategis karena daya jangkau media sosial demikian luas, penetrasinya bisa sampai ke pelosok-pelosok dengan biaya yang relatif rendah, dan ya bisa sampai kepada ruang-ruang private dari masyarakat atau stakeholders. Dan apalagi kita bisa melihat data tadi juga sempat disebutkan bahwa pengguna medsos hingga saat ini sampai 2021 ini mencapai 61,8%, ya, data yang saya dapatkan dari total penduduk kita atau sekitar 170 juta orang. Dan Indonesia sendiri termasuk 10 besar, ya, tepatnya negara ke-9 sebagai negara yang konon katanya kecanduan medsos. Ya, dari 47 negara yang dianalisis, kita 10 besar, posisi persisnya 9. Dan menurut temuan Hootsuite dan We Are Social yang berbasis di Inggris, kebanyakan orang Indonesia menghabiskan waktu sekitar 3 jam 14 menit untuk bermedsos. Nah, saya kira ini sangat strategis juga bagi para pengurus medsos, ya, di lembaga-lembaga pemerintah untuk menggunakan media ini untuk ya tadi melakukan engaging dan sosialisasi. Apalagi saat ini ada pandemi COVID-19, ya, di mana tidak mudah untuk melakukan satu interaksi yang bersifat masif dan langsung. Dan di sisi lain memang masyarakat menjadi semakin tenggelam dalam pemanfaatan gadget, ya, untuk bersosialisasi, termasuk mendapatkan informasi dari banyak sumber. Yang intinya mereka semakin intens untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan media sosial. Nah, namun demikian, kalau tidak ada upaya yang serius, ya, peluang-peluang tadi akan bersifat mentah atau bahkan kontraproduktif, ya, manakala media sosial itu tidak dikelola secara baik. Oleh karena itu, di sini pentingnya pengelolaan pesan, ya, bagaimana pesan itu kita kemas dengan baik, massage the message, ya, sehingga down to earth bahasanya dan juga mudah dipahami, dan juga selain pembahasaannya ya juga pengelolaan medsos itu sendiri, ya, sebagai elemen penghubung antara pemerintah dan masyarakat agar bisa dikelola dengan penuh rasa tanggung jawab, ya, komunikatif, responsif, beretika dan profesional. Nah, dengan pemaksimalan hal-hal seperti itu, ya,
dengan pembahasan yang baik dan pengelolaan medsos yang juga baik, maka saya kira penggunaan medsos itu pada akhirnya dapat meraih bentuk terbaiknya dan mencapai maksud dengan tepat, gitu ya, sebagai media yang diandalkan oleh pemerintah untuk bisa melakukan engaging dan sosialisasi atas produk-produk dari pemerintah. Nah, saya kira inilah esensi pertemuan kita pada pagi ini. Dan sekali lagi saya menyambut kegiatan ini dengan baik, dengan bersemangat begitu ya. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih pada tim website Pusat Penelitian Politik yang telah berinisiasi untuk mengadakan kegiatan ini. Dan saya mengucapkan alhamdulillah dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Mas Farhanur Rahman ya sebagai narasumber kita yang akan memberikan pencerahan bagi kita semua. Saya kira demikian ya. Semoga diskusi kita dapat memberikan pencerahan bagi kita semua, khususnya terkait dengan bagaimana optimalisasi penggunaan kanal medsos instansi pemerintah. Demikian, selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman. Selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu untuk melakukan sesi foto bersama dulu. Silakan Bapak Ibu untuk yang berkenan untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Saya pandu. Ini di sini ada 2 slide. Saya bantu untuk foto slide pertama dulu. Ini Bapak Ibu senyum saja. Kita tidak tahu ada di mana slide-nya. Oke. 1, 2, 3. Kemudian yang slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, saya mengundang moderator yang akan memandu diskusi optimalisasi kanal media sosial instansi pemerintah, Mbak Dini Suryani. Mbak Dini adalah peneliti dan juga redaktur tim website dan media sosial di Pusat Penelitian Politik LIPI. Kepada Mbak Dini, waktu saya persilakan, Mbak. Apakah suara saya bisa terdengar? Sudah, Mbak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta diskusi optimalisasi penggunaan kanal media sosial instansi pemerintah. Terima kasih juga kepada Prof. Firman Nur yang sudah memberikan sambutan tadi. Banyak sekali data ya yang disampaikan oleh Prof. Firman terkait dengan pentingnya media sosial di saat seperti ini, terutama ketika pandemi. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan mengundang, tadi sudah disebut oleh Putri, yaitu Mas Farhanur Rahman, yaitu Social Media Strategist dari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI. Kenapa? Karena akun Dirjen Pajak RI di media sosial itu adalah salah satu akun yang paling populer ya dan paling engage setahu saya dari kelompok akun media instansi pemerintah. Nah, saya asumsikan hari ini yang datang, yang hadir dalam webinar ini adalah para mimin ya, para mimin atau admin dari media sosial instansi pemerintah baik di level daerah maupun di level pusat. Semoga kita bisa belajar banyak hari ini karena Mas Farhan ini sendiri dia selain sosial media strategis juga dari marketing Indonesia, Mas. Itu mungkin nanti bisa diceritakan lebih lanjut itu perusahaan apa, tapi sekilas saya melihat itu perusahaan branding. Jadi sebenarnya Mas Farhan adalah ya sudah cukup ahli dan sudah cukup banyak diundang juga di instansi lain dan juga melakukan mentorship kalau tidak salah dengan seperti Komnas Perempuan dan segala macam untuk membina media sosial masing-masing. Oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar lagi, saya langsung persilakan kepada Mas Farhan, apakah sudah siap? Siap, Mbak Dini. Baik ya, silakan Mas Farhan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen dulu ya, sebentar.
screen dulu ya. Iya. Nah, terima kasih. Kemarin saya mendapatkan undangan dari Mbak Dini tentang bagaimana merancang lini masa di akun Politik LIPI. Jadi kemarin secara spesifik ini sebenarnya saya desain untuk akun Politik LIPI ya. Tapi nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan yang dari luar Politik LIPI, silahkan. Kemarin Mbak Dini sudah memberikan beberapa kisi-kisi yang saya tuangkan, jadi nanti kita belajar sama-sama aja. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung nanti di chat aja ya, nanti mungkin bisa dirangkum di akhir presentasi. Nah, tak kenal maka tak sayang, saya kenalan dulu. Nama saya Farhan sebenarnya, tapi di media sosial dari 2009 dipanggil FNR. Seluruh akun media sosial saya FNR, jadi kalau di media sosial atau di dunia maya saya lebih terkenal dengan nama FNR. Yang manggil Farhan biasanya teman-teman dekat atau teman kerja aja sih. Kalau orang di luar itu biasanya manggilnya F, Mas F atau KF. Saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak dari 2000, memegang akun media sosial sebenarnya dari 2015 ya. Dulu saya mengkreasikan akun @keringpajak sebagai akun customer service. Kemudian di 2016 saya dipercaya untuk mengelola akun media sosial Direktorat Jenderal Pajak seluruhnya. Jadi saat ini dari dulu kita punya 3 akun, sekarang sudah berkembang 6 atau 7. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, LinkedIn, 7 berarti. Kita sudah mengelola 7 akun media sosial. Jadi kita mencoba apa-apa saja akun media sosial yang bisa kita kelola, kita kelola. Kemudian di luar kesibukan sebagai ASN, saya bergabung di Marketing Indonesia. Ini adalah agensi digital ya, meliputi branding dan marketing untuk media sosial, juga offline activity. Jadi ya itulah kesibukannya. Kalau pagi sampai sore ngantor di Gatot Subroto, sore sampai malam saya masih freelance di Marketing Indonesia. Terima kasih anyway. Nah, ini ya, kita mulai dari mana sih untuk mengelola ulang lini masa. Jadi pada saat kemarin saya diminta Mbak Dini, saya langsung scroll akun Politik LIPI dari nggak semua sih, tapi dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, kira-kira bagaimana sih perkembangan yang dilakukan, engagementnya seperti apa, kemudian tren likes-nya seperti apa, kemudian tren komen-komen yang muncul seperti apa, bagaimana performanya di Twitter. Nah, saya scroll, kemudian saya cek, oh begini-begini. Jadi memang kalau kita mau mengelola akun media sosial, yang harus kita lihat tuh akun media sosial kita sendiri, gimana sih performanya. Nah, tapi sebelumnya ini in global seperti ini. Kalau di Indonesia, ini yang paling baru dan selalu jadi rujukan memang website ini, jadi akan selalu dimunculkan ya. Saat ini yang 5 besar utama yaitu YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Nah, di Politik LIPI sudah punya 4, YouTube, Instagram, Twitter, dan Facebook ya. Jadi tidak ada masalah. Kalau WhatsApp kan hanya sekedar, kalau WhatsApp memang walaupun dia digolongkan sebagai aplikasi chat, tapi sebenarnya dia media sosial juga dengan adanya sekarang sudah bisa stories WhatsApp. Kemudian juga WhatsApp juga memungkinkan untuk menyebarkan berita dengan lebih cepat. Nah, tetapi kalau untuk saya lihat, kalau untuk Politik LIPI sebenarnya kecuali ada fungsi pelayanan, sebenarnya tidak perlu memerlukan akun WhatsApp ya untuk dibikin akun bisnis, kecuali Politik LIPI membuka pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu baru akan diperlukan. Nah, Facebook Messenger, Line, dan LinkedIn sebenarnya itu opsional. Kalau misalnya Direktorat Jenderal Pajak menggunakan LinkedIn, itu karena memang banyak profesional yang membutuhkan informasi di LinkedIn. Jadi selama ini, waktu kami mencoba mengelola akun LinkedIn, selama ini kami melihat bahwasanya, loh kok informasi di LinkedIn itu malah didapatkan dari pihak ketiga, atau dalam artian mungkin
konsultan atau mungkin perusahaan konsultan pajak. Nah, daripada mereka merefer ke konsultan pajak tersebut, akhirnya kita bikin LinkedIn supaya nanti para profesional yang membutuhkan informasi perpajakan bisa masuk ke LinkedIn. Namun, kalau Politik LIPI ingin masuk ke LinkedIn, dilihat lagi apakah audiensnya masuk atau tidak, karena LinkedIn kan klasternya sangat sempit ya, tidak semua orang main di LinkedIn, dan belum tentu apa yang kita lakukan di LinkedIn itu bisa diterima oleh audiens di LinkedIn, karena segmented tadi. Jadi kalau ingin menjangkau masyarakat luas agak kurang masuk untuk di LinkedIn. Kemudian yang sedang hype adalah TikTok. Ini mungkin untuk beberapa tahun yang akan datang itu akan naik-naik terus ya. Ketika saya mendapatkan brief dari TikTok Indonesia, justru TikTok Indonesia merefer TikToknya LIPI sebagai bahan pembelajaran. Itulah kenapa kami, Direktorat Jenderal Pajak, belajar dari TikToknya LIPI untuk mengembangkan TikTok kami. Jadi seperti itu. Nah, kenapa TikTok Indonesia merefer TikToknya LIPI waktu itu? Karena ternyata akun-akun yang memunculkan sisi edukatif dengan konten-konten edukasi itu menjadi apa ya istilahnya? Menjadi top trendingnya untuk konten-konten yang ada di TikTok. Jadi seperti itu. Waktu itu yang dicontohkan adalah waktu Bunga Bangkai kalau nggak salah, ada postingan dari LIPI terkait bunga bangkai yang sedang berbunga. Nah itu dan orang-orang ternyata menyambut baik di TikTok. Seperti itu. Sementara untuk media sosial lain ini sekedar tambahan saja. Bahkan setahu saya kalau Reddit di Indonesia itu diblok karena kontennya. Jadi susah kalau mau akses Reddit kecuali menggunakan VPN ya. Nah ini dia. Pertama adalah ketika ingin membangun akun media sosial, cek kembali analitik yang ada di media sosial tersebut. Bisa dilihat di Twitter atau Instagram atau Facebook yang sedang dikelola. 3 hal ini saja yang sebenarnya bisa jadi highlight. Yang pertama adalah demografi user. Secara umum di akun Instagram, Twitter, atau Facebook pada rentang usia berapa sih yang mengakses media sosial kita? Biasanya itu ada kurvanya. Kalau di kami itu umur 25 sampai 34. Nomor 1, umur 17 sampai 25 itu nomor 2, baru yang ketiga 35 tahun ke atas. Jadi kita bisa tahu, kita akan memfokuskan konten-konten kita itu ke usia berapa. Nah, dengan dasar itu kita juga bisa tahu bagaimana cara mengelola bahasa yang dibutuhkan. Apakah kita akan menggunakan bahasa yang baku, apakah kita akan menggunakan bahasa yang formal, atau kita bisa lebih lentur sedikit menyesuaikan dengan demografi umur tadi. Kemudian yang kedua, setelah demografi umur yang perlu dilihat adalah kota. Di manakah follower-follower kita ini mayoritas berada? Apakah tentu pasti Jakarta. Tapi kita bisa lihat site city-nya, kota lainnya ini di mana. Oh, dengan demikian kita bisa melihat suatu ketika kita ada hal menarik di kota tersebut, kita bisa angkat untuk menaikkan engagement atau menaikkan reach yang relevan dengan kota tersebut. Kemudian setelah umur, kota, yang terakhir adalah jenis kelamin, dan ini selalu ada di media sosial. Jadi kita bisa di analitik media sosial kita bisa cek seberapa banyak porsi audiens laki-laki, seberapa banyak audiens perempuan, sehingga nanti kita bisa membuat konten yang lebih segmented lagi untuk meraih hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah prime time. Prime time adalah waktu-waktu yang tepat kapan kita melakukan update sosial media. Tidak semua waktu ini bisa digunakan karena terus terang kalau kita ingin melakukan update dan dilihat banyak orang, kita harus secara spesifik mentarget waktu tertentu. Pada beberapa kasus memang prime time ini tidak berlaku, tetapi secara umum saat ini prime time ini masih sangat berpengaruh ya, terutama untuk Twitter atau Instagram. Jadi memang bisa dikatakan
prime time ini ya ketika nanti ada sesuatu konten yang pengen di-boost lebih kencang, itu memang sebaiknya ditaruh di prime time. Kemudian yang terakhir adalah engagement dan reach. Engagement ini adalah bagaimana kita bisa mengengage ya atau melakukan aktivasi di media sosial. Jadi apakah ada percakapan dengan audiens, apakah ada percakapan dengan follower, karena engagement ini akan berpengaruh terhadap kinerja media sosial. Semakin banyak kita engage dengan follower, maka update media sosial tersebut akan naik terus sampai akhirnya dia bertahan di atas. Itu tampak di Facebook maupun di Instagram, juga Twitter. Twitter jika kita masih balas berbalas, sekarang mereka akan menyisipkan tweet yang balas berbalas tadi di home kita. Kemudian reach adalah keterjangkauan atau seberapa jauh tweet post Instagram atau Facebook kita menjangkau follower. Jadi kita bisa cek di analitik, oh dalam satu postingan ini reach-nya berapa ribu sih? Kita apakah nanti kita bisa tingkatkan menjadi berapa puluh ribu misalnya. Nah, itu kita bisa lihat, oh ternyata seperti ini. Nah, dari analitik tadi kita juga bisa melakukan klasterisasi konten-konten mana sebenarnya yang memiliki engagement dan reach yang bagus. Apakah kita perlu melakukan atau mereplikasi konten tersebut, ataukah kalau kita bertemu dengan konten yang ternyata ini jelek sekali engagement reach-nya, apa yang harus diubah dari konten tersebut. Nah, inilah pentingnya membuka analitik media sosial sebelum kita menata ulang kembali lini masa kita, karena mau nggak mau kita akan bicara dengan data-data sebelum kita mengelola kembali lini masanya. Kemudian ini yang kedua adalah sasaran utama, target market. Target market itu maksudnya audiens apa sih yang akan dibidik oleh Politik LIPI. Kalau misalnya kita perbandingkan dengan akun-akun media sosial lain yang ada, jelas dibandingkan dengan akun media sosial yang kami kelola tentunya sudah jelas. Kita marketnya lebih luas, kita marketnya lebih lebar ya. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi, mereka yang sudah bekerja tentunya otomatis menjadi target Direktorat Jenderal Pajak. Tetapi kalau Politik LIPI, karena lingkupnya lebih spesifik, lembaga penelitian, maka kita harus fokus pada target market yang dibidik. Apakah, dan ini akan berkorelasi menjadi begini, kalau kita membidik target market yang lebih kecil, kita tidak perlu memiliki akun media sosial yang terlalu besar, karena toh memang market kita juga kecil, jadi akan sangat relevan jika misalnya kalau target kita kecil, follower kita juga sebenarnya tidak besar, tidak masalah. Yang penting adalah konten tersebut sampai ke target market yang dibidik. Jadi bukan paradigmanya bukan kemudian ketika target market kita itu spesifik kita memiliki follower yang besar, tidak seperti itu, karena percuma juga kalau kita punya follower yang besar, tetapi kita sebenarnya justru konten-konten kita tidak terlalu bisa masuk. Akan lebih baik jika kita sudah menargetkan target market yang spesifik, entah itu mereka adalah mereka yang tertarik dengan politik, atau entah itu mereka para peneliti. Nah, akan lebih bagus apabila follower kita ini justru memang sesuai dengan target market yang kita bidik, dan kita bisa memberikan konten yang bisa disebarluaskan ke target market tersebut. Nah, bonusnya adalah ketika kita sudah membidik target market yang kita inginkan, kita bisa melebarkan target market tersebut. Jadi jangan langsung orientasinya misalnya, wah kita pengen seluruh masyarakat tahu. Nah, tapi justru ketika kita melakukan memiliki paradigma seperti itu, justru malah nanti kita keteteran, wah bingung kita mau ngapain, padahal sebenarnya ini loh sebenarnya ada target market yang sebenarnya ingin kita bidik secara spesifik. Nah, itu sebenarnya yang harusnya kita kelola terlebih dahulu, kita berikan konten-konten yang relevan terlebih dahulu, baru setelah itu kita menyebarkan ke target market yang lain. Kemudian yang kedua, profil user yang dibidik ini bisa dilihat, bisa dari analitik tadi, apakah ada profil user yang spesifik atau enggak, atau bersifat random. Karena terus terang kalau kita ingin lebih
tajam analisanya atau lebih tajam kontennya, kita juga harus menyesuaikan dengan profil usernya. Jadi dalam bermedia sosial ini, dalam mengelola media sosial, prinsipnya adalah kita mengikuti keinginan user, bukan sebaliknya. Jadi kalau kita sudah tahu keinginan user seperti apa, targetnya seperti apa, profilnya seperti apa, baru kita masukkan konten yang sesuai. Kalau kita kekeh misalnya ingin mengikuti, misalnya aku maunya begini nih, ya mungkin konten tersebut akan ada, tetapi belum tentu konten tersebut akan dilihat, bahkan akan bermanfaat untuk audiens, dan itu justru hanya akan, ya istilahnya bukan ini ya, itu istilahnya hanya akan menambah pekerjaan saja. Jadi apa yang effort yang kita lakukan justru tidak efektif dan tidak efisien ketika dipublikasikan. Selanjutnya ini dia karakteristik, ini kumpulan beberapa karakteristik konten di media sosial yang disukai oleh audiens Indonesia. Yang pertama adalah relevan dengan keseharian. Audiens Indonesia lebih suka konten-konten yang bersifat ringan ya. Jadi kayak apa-apa yang relevan dengan mereka, dan itu bisa dilihat di hampir seluruh updatean media sosial di brand-brand besar, mereka berusaha mendekatkan diri dengan konten-konten tersebut. Kemudian yang kedua adalah edukatif dan bahasa yang mudah dipahami. Nah, ini dia PR-nya, PR kita bersama, terutama bagi pengelola akun media pemerintah yang memiliki tugas yang spesifik, karena tentunya mereka memiliki bahasa-bahasa hukum atau bahasa-bahasa pemerintahan yang lebih teknis ya, dan itu yang harus dicairkan. Terus terang, ini juga menjadi tantangan bagi kita karena bahasa-bahasa yang kami Direktorat Jenderal Pajak miliki ini kan bahasa hukum semuanya, jadi gimana membahasakan bahasa hukum menjadi bahasa awam ini agak susah. Nah, tapi bisa. Ini juga terkait dengan tingkat literasi masyarakat Indonesia yang terus terang memang masih rendah ya. Jadi dengan bahasa yang lugas pun masyarakat Indonesia atau netizen katakanlah masih sering misleading. Kita membuat konten maksudnya A, diterima masyarakat menjadi B. Nah, itulah kenapa kita harus membuat konten dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, karena kalau masyarakat masyarakat bisa mencerna konten tersebut, mereka juga akan tahu maksudnya, dan ya harapannya mereka akan mau menyebarkan konten kita. Kemudian yang terakhir adalah naratif atau soft selling. Masyarakat Indonesia lebih suka narasi-narasi yang seperti ini. Ini bisa dilihat ini relevan ya kalau kita cek baik di Twitter maupun di Instagram, apalagi di Facebook. Masyarakat lebih suka menyebarkan cerita-cerita yang panjang, meskipun kita kadang nggak tahu itu benar atau salah. Nah, tapi dari sisi ini kita bisa cek bahwasanya oh ternyata caption yang disukai masyarakat itu yang seperti ini. Nah, kemudian ini yang terakhir, kita juga sebaiknya melihat algoritma media sosial yang terus berkembang. Seperti misalnya begini, dulu Instagram ini memiliki feed, Instagram dan Facebook ini memiliki feed real time. Jadi postingan yang terbaru akan muncul paling atas. Tapi kemudian algoritma tersebut diubah oleh Facebook sebagai induk Facebook dan Instagram dengan engagement perception. Jadi kalau suatu akun tersebut memiliki engagement yang tinggi, otomatis dia akan naik terus postingannya. Jadi bukan kebaruan yang sekarang dicari oleh Facebook dan Instagram, tetapi bagaimana akun tersebut ramai dikomentari, dan yang terakhir mereka sudah mengubah lagi bagaimana postingan tersebut apakah banyak di-share atau tidak. Kalau semakin banyak di-share, maka dia akan muncul baik di home ataupun di explore. Nah, begitu juga Twitter. Twitter dulu dan hingga sekarang mungkin masih konsisten ya dengan real time-nya. Tetapi beberapa waktu belakangan mereka menambahkan topik. Ketika kita scroll, tiba-tiba muncul tweet dengan topik yang relevan, walaupun tweet tersebut sudah di-tweet 2 atau 3 hari yang lalu. Selain topik, dia juga akan memunculkan konten dengan engagement tinggi juga di postingan paling atas. Jika misalnya tweet tersebut banyak yang
reply, banyak yang quote, tiba-tiba dia muncul sendiri padahal kita tidak follow. Nah, seperti itu algoritma bekerja. Nah, bagaimana cara mengecek algoritma? Itu mudah sebenarnya, tinggal ikuti saja akun media sosial perusahaan media sosial itu sendiri, karena biasanya mereka akan memberikan update-update algoritma secara berkala. Ataupun jika tidak, saya biasanya cek di Gizmodo. Website Gizmodo ini selalu memberikan update terbaru apabila algoritma media sosial telah berubah. Jadi dengan tahu perubahan-perubahan tersebut, kita bisa tahu bagaimana cara atau kita bisa melihat celah di mana kita bisa masuk, gimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan algoritma tersebut. Nah, setelah kita melihat bagaimana gambaran umumnya, kita cek lagi bagaimana media sosial yang saat ini kita kelola. Yang pertama, ini ada berapa sih digital aset yang dimiliki. Dalam hal ini, kalau kita lihat Politik LIPI kan sudah punya Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube. Nah, kemudian apakah ada aset lain yang saat ini dimiliki dan belum dimanfaatkan? Nah, itu silahkan dicatat dan dikelola. Misalnya ketika nanti akan mau menambah podcast di Spotify misalnya, karena terus terang kalau untuk edukasi dalam bentuk podcast ini sebenarnya lebih menarik. Itulah kenapa kami juga turun di podcast dalam bentuk sosialisasi. Atau ketika nanti akan muncul di LinkedIn misalnya, silahkan diamankan terlebih dahulu, perkara nanti akan digunakan atau tidak, yang penting kita sudah mereserve akunnya. Jadi ketika kita sudah mengamankan akun, ketika akan melakukan pengelolaan ke depan nanti akan lebih mudah. Kemudian yang kedua, nah visi misi sebenarnya apa sih visi misi dari Politik LIPI ini? Nah, itulah yang sebenarnya harus terus dikonsistenkan di media sosial, karena pada kebanyakan kasus akun pemerintah ini sebenarnya lupa dengan visi misinya. Karena kalau kita lihat visi misi itu implementasinya bisa diposting di media sosial semuanya, tetapi alih-alih berfokus pada visi misi, kebanyakan akun media sosial pemerintah itu terjebak pada branding, dan itu pun salahnya bukan branding organisasi, tetapi lebih ke branding para pejabatnya. Jadi kadang itu yang bikin akun media sosial pemerintahan itu menjadi monoton dan membosankan bagi audiens, karena apaan sih ini, acara kayak gini kok diposting. Nah, itu sudah sangat tidak relevan dan itu justru menyimpang dari visi misi yang dimiliki. Nah, kita sebaiknya cek aja visi misi dari Politik LIPI atau organisasi lain atau institusi lain itu apa, kemudian kita balikin, oh ini masuk gak sih buat konten media sosial, karena saya yakin setiap visi dan misi ini bisa masuk semua di media sosial, kecuali mungkin ada yang tidak boleh ya. Kemudian yang terakhir ini pemahaman isu. Isu apa sih yang menarik untuk dibicarakan di lini masa? Kalau bicara politik saat ini, misalnya yang sedang hangat apa? Misalnya saat ini kan isu tentang Israel dan Palestina kalau dalam sisi global ya. Nah, itu mungkin bisa dikaji ulang. Oh, kira-kira kita apakah punya kajian atau kita punya pembahasan terkait isu ini? Karena kalau kita mengikuti pemahaman isu, kita bisa lebih relevan lini masanya dengan apa yang terjadi. Jadi kalau misalnya, dan ini pun sebenarnya apa ya, bersifat umum, hal-hal seperti ini hal-hal yang memang harus dilakukan. Ada satu akun media sosial yang sangat bagus ketika ada isu, yaitu akun Historia. Majalah Historia kan spesifik terhadap sejarah, tetapi ketika lini masa misalnya rame tentang suatu hal A, mereka akan segera memposting postingan yang terkait dengan apa yang ramai di lini masa tersebut. Silahkan cek saja akun Historia, ketika dia memposting hal-hal yang spesifik itu biasanya mereka selalu menyesuaikannya dengan isu yang ada di media sosial. Jadi tren apa saja terkait politik yang ada di media sosial itu sebenarnya bisa dijadikan umpan bagi Politik LIPI untuk memposting konten yang sesuai. Jadi suatu saat mungkin memang misalnya Politik LIPI belum ada tulisan atau belum ada penelitian atau belum ada publikasi terkait hal tersebut. Tetapi kalau misalnya konten isunya itu pas dengan katalog atau dokumentasi yang pernah dilakukan sebelumnya, tidak masalah untuk mengeluarkan kembali dalam bentuk quote atau dalam bentuk link publikasi, karena
dengan seperti itu kita tidak hanya responsif terhadap isu, tetapi kita juga mendatangkan traffic ke media sosial kita, juga ke web kita. Jadi dalam hal ini kalau kita relevan terhadap isu, kita bisa mengikuti tren yang pertama, yang kedua kita bisa mengajak masyarakat untuk terbuka, oh ternyata seperti ini, dan yang ketiga kita akan meng-attract masyarakat untuk masuk ke akun media sosial kita, juga digital asset yang kita miliki. Kemudian yang selanjutnya adalah branding. Apa saja sih yang harus diperhatikan pada saat melakukan branding di media sosial? Mohon izin saya minum dulu. Yang pertama adalah 3 checklist yang harus dicek. Apakah 3 checklist ini sudah sama dan seragam di akun media sosial yang dimiliki? Pertama adalah bio. Apakah bio yang dimiliki ini di antara akun-akun media sosial yang dimiliki ini sama atau tidak? Idealnya sih sama, kalaupun tidak sama, nadanya seragam. Jadi bio ini, karena bio ini akan menjelaskan siapa diri kita. Ini istilahnya adalah, kalau di saya ya ini CV saya. Bagaimana sih saya akan mengenalkan diri saya kepada khalayak, itu dari bio. Kemudian yang kedua, logo. Apakah institusi yang kita kelola ini memiliki logo yang sudah dipatenkan, bukan dipatenkan maksudnya yang memang ini sudah logonya ini. Nah, kalau ada silahkan diposting, kalau nggak ada silahkan menggunakan gambar yang bisa merepresentasikan logo seperti itu. Dan logo ini juga harus digunakan terus-menerus, nggak hanya di akun media sosial, tapi nanti ketika ada publikasi-publikasi. Kemudian yang ketiga adalah hashtag. Apakah dari institusi yang dikelola ini memiliki hashtag yang menjadi representasi dari akun institusi yang dikelola. Misalnya kalau di saya, pajak kita untuk kita, atau kemudian kalau Kementerian Keuangan ya mereka punya hashtag sendiri. Jadi apakah Politik LIPI misalnya atau institusi lain yang bergabung di sini memiliki hashtag, nah itu yang harus dipasang untuk branding. Dan perlu diingat, kalau kita bicara branding, maka 3 hal ini tidak bisa diubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi harus dalam kurun waktu tertentu, karena kita kalau bicara branding ini kan menciptakan brand itu adalah memberikan kekonsistenan konten-konten yang ada ini, baik bio, logo, atau hashtag ini dalam kurun waktu yang lama. Ya, at least 6 bulan kita menggunakan logo itu, bio itu, hashtag itu, dan digunakan terus-menerus, sehingga nanti di masyarakat, oh ini mewakili brand ini, seperti itu. Oh ini mewakili institusi ini. Nah, 3 checklist berikutnya, ini termasuk dalam highlight yang diberikan oleh Mbak Dini. Yang pertama adalah warna. Warna itu apa sih? Warna itu adalah bagian dari brand identity. Apa sih warna yang akan mewakili Politik LIPI? Misalnya kalau saya lihat kan, kalau dari logo LIPI itu logonya biru. Sama seperti Direktorat Jenderal Pajak juga warnanya biru, kuning, dan putih. Nah, apakah nanti warna ini, apakah Politik LIPI misalnya atau institusi yang bergabung di Zoom ini memiliki warna khusus? Nah, itu nanti yang akan diterjemahkan dalam setiap postingan, dalam setiap infografis. Kemudian yang kedua, font. Nah, ini juga saya lihat dari akun Politik LIPI, font yang digunakan kan banyak ya, dan ganti-ganti hampir di setiap postingan. Nah, kalau kita mau bicara branding, sebaiknya kita tetapkan font apa sih yang akan digunakan, dan dalam satu postingan itu tidak usah terlalu banyak font, maksimal 3 font saja. Dan dengan satu font khusus yang akan terus digunakan. Jadi orang akan tahu, oh ini fontnya pakai ini secara konsisten dan terus-menerus. Perkara font sebenarnya itu secara estetis ya, karena ranahnya estetis itu nanti bisa dibicarakan kemudian, tetapi kita bisa cek di katalog font. Misalnya kami di Direktorat Jenderal Pajak, kami hanya menggunakan font Segoe. Font ini ada di setiap yang memiliki Windows, itu pasti ada fontnya. Jadi kita tidak mendevelop font sendiri, kita menggunakan font yang ada saja. Nah, itu juga bisa digunakan nanti ketika
akan melakukan branding ya. Kira-kira font apa sih yang cocok? Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah bahasa, pola bahasa yang digunakan itu seperti apa. Karena saya melihat politik LIPI ini bahasanya rapi, runtun, sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan klasternya, penelitiannya. Berarti sebaiknya memang pola bahasa seperti itu yang digunakan, karena itu nanti akan menyambung lagi ke personality-nya itu, personality akun media sosial itu seperti apa. Nah, 3 checklist pertama, kemudian 3 checklist berikutnya ini yang harus terus dikonsistenkan dalam kurun waktu jangka panjang, sehingga nanti ketika masyarakat merefer, oh ini akunnya seperti ini. Kemudian ini, implementasi branding itu harus membuat personifikasi akun. Apa sih yang dimaksud personifikasi akun? Jadi, saya cerita sedikit ya, Direktorat Jenderal Pajak kenapa kalau di media sosial itu santai, bahasanya nggak kaku, nggak formal. Yang pertama adalah ketika kita menggali analitik, ternyata market kita itu usia-usia 25 sampai 34. Nah, usia-usia tersebut itu kan bahasanya istilahnya anak yang gaul dan personifikasi yang gaul dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita kayak, oh iya kita harus mengikuti bahasanya seperti itu. Nah, ketika kita sudah tahu marketnya, kita akan memposisikan akun Ditjen Pajak itu sebagai apa. Nah, kami memposisikan Ditjen Pajak dengan follower kami ini setara sebagai teman. Jadi bahasanya ya ketika kita personifikasikan akun kita, ya kita akan bicara, oh ini akun Ditjen Pajak ini laki-laki atau perempuan muda, karena kita gendernya nggak kita tunjukkan ya. Laki-laki atau perempuan muda di usia 25 atau 34 yang orangnya update. Nah, itulah personifikasi. Nah, terkait dengan politik LIPI, kita juga harus lihat personifikasi yang dilakukan ini cocok nggak dengan visi misi atau branding institusi. Apakah nanti misalnya politik LIPI tiba-tiba mengikuti pendekatan kami yang lebih santai, ya itu sah-sah saja, tapi masuk nggak dengan klasternya penelitian misalnya. Akan lebih bagus misalnya jika politik LIPI ini mempersonifikasi akunnya sebagai sosok peneliti dengan bahasa yang rapi, dengan tata kalimat yang teratur, kemudian sosoknya yang tenang. Nah, itu personifikasi yang bisa diambil contohnya seperti itu. Nah, karena personifikasi ini terus terang akan membangun brand image. Kalau misalnya politik LIPI tiba-tiba berubah jadi lucu, justru jadi ironis karena tidak sesuai, malah justru jadi lucu. Kalau misalnya kenapa kami lucu? Karena memang itu target market yang sesuai, dan setelah itu digelorakan terus-menerus selama bertahun-tahun, akhirnya Direktorat Jenderal Pajak sudah dianggap sebagai, oh ini akun yang responsif, lucu dan akrab. Jadi tujuan kami tercapai ketika orang-orang bertanya kepada kami bisa memberikan servis balik dengan lebih cepat. Jadi tidak perlu mengikuti jenjang birokrasi yang rumit, harus ke KPP dan sebagainya. Nah, itu memang tujuannya. Nah, nanti ketika akan mendefinisikan ulang brandingnya politik LIPI, kita harus cek personifikasi akun apa sih yang cocok untuk politik LIPI. Nah, karena kalau kita mau menaikkan engagement, kita harus menampilkan diri kita bukan sebagai institusi, tetapi sebagai orang yang ngomong nih. Orang yang ngomong di media sosial ini balasnya kayak gimana. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, yuk kita bikin rencana. Yang pertama ini ya, scheduling. Nah, sebenarnya hal yang paling pertama dilakukan pada saat melakukan pengaturan konten itu scheduling. Scheduling itu artinya gimana sih melakukan penjadwalan di media sosial. Yang pertama, silahkan breakdown dalam 1 bulan, tanggal-tanggal mana yang akan di-pick untuk diposting untuk konten yang sudah disesuaikan pada tanggal tersebut. Kalau saya sebenarnya alur scheduling itu biasanya dilakukan di minggu terakhir bulan tersebut untuk bulan depan. Jadi misalnya kita bicara konten Juni nih, nah minggu-minggu ini sebenarnya konten untuk Juni sudah siap. Jadi kita sudah bikin schedule-nya.
nanti kita tinggal serahkan schedule tersebut ke konten kreator. Jadi konten kreator nanti dia lihat ini konten ini bentuknya foto. Jadi mereka yang akan membuat. Tetapi kalau memang misalnya saat ini fungsinya masih tumpang tindih itu maksudnya ya kita yang mengelola, kita yang bikin konten, tidak masalah. Hal yang paling mudah dilakukan untuk scheduling adalah mengurangi bulan dalam satu hari dengan hari-hari nasional yang relevan. Itu sudah paling mudah, karena kalau kita ngomong begini, kita stick pada hari kerja ya, Senin sampai Jumat. Merefer pada bulan Mei ini, misalnya kita hari nasional di bulan Mei ini aja sudah berapa tuh? Hari Pendidikan Nasional, Idul Fitri, kenaikan Isa Al-Masih, kemudian besok ada Hari Kebangkitan Nasional, ada besok Hari Waisak. Jadi kan ada 5 nih. Dari 20 hari kerja sudah dikurangi 5. Jadi kita sebenarnya tinggal mikir konten tuh 15 konten saja di bulan Mei. Karena sudah dikurangi hari-hari nasional. Begitu juga ketika kita nanti melihat di bulan selanjutnya. Di bulan Juni ini apa sih hari-hari yang relevan, yang bisa disisipi. Nah, seperti itu. Jadi konten-konten scheduling seperti ini, dengan scheduling itu akan lebih memudahkan kita ketika akan membuat konten. Karena kita sudah tahu kita tanggal ini mau bikin apa, tanggal ini mau bikin foto atau video. Nah, setelah kita tahu jauh hari, kita sudah bisa plotting nih. Jadi tenaga kita itu udah fokus. Setelah ini selesai kita bikin konten ini. Nah, ada baiknya memang konten ini di-schedule, karena kalau sifatnya spontanitas, kontennya akan tidak teratur. Maksudnya tidak teratur, kita tidak punya arah, kita tidak punya tujuan sebenarnya konten ini tuh temanya mau apa. Karena saya yakin sebenarnya Politik LIPI ini memiliki hal-hal menarik yang bisa dituangkan di media sosial. Hanya saja kemungkinan belum membreakdown hal tersebut dalam scheduling yang pas gitu loh. Jadi kita bisa sebenarnya menyesuaikan, misalnya Juni ini tuh sebenarnya secara umum kita bisa ngomong apa sih. Nah, itu misalnya 1 minggu 1 postingan, konsisten posting itu, nah itu bisa dischedule-kan. Atau misalnya Juni ini kita mau ngomongin apa sih? Nah, itu kita sudah tahu 1, 2, 3. Jadi ketika kita punya tema khusus minggu 1, 2, 3, 4, kita punya benang merah dari awal bulan hingga akhir bulan. Jadi ini tema bulan ini nih. Nah, kira-kira seperti itu. Scheduling kita juga seperti itu. Misalnya Juni ini nanti pattern-nya ini, Juli ini. Nah, selain hari-hari besar nasional, kita juga menyesuaikan dengan tema-tema apa yang sesuai dengan institusi, misalnya ulang tahun atau ulang tahun institusi atau pengembangan organisasi atau reformasi birokrasi. Nah, itu kan selalu ada. Nah, itu nanti bisa diterjemahkan di scheduling. Kemudian ini yang saya bicarakan tadi, prime time. Jam berapa sih sebenarnya prime time ini sebenarnya acuannya adalah ini. Pada saat pagi mungkin, tapi ini mungkin pada saat pandemi mungkin agak sedikit berkurang ya, karena jam 7, jam 9 pada saat pandemi ini waktu orang-orang naik sepeda biasanya, atau lari, atau sekarang naik mobil sendiri atau berkendara sendiri. Kalau dulu kan 7, jam 9 kita bergelut di angkutan umum nih, orang-orang Jakarta terutama, jadi kita masih memiliki waktu untuk update sosial media. Banyak dulu kalau saya pengguna KRL juga, saya lihat di KRL banyak yang buka YouTube, banyak yang scroll Twitter, banyak yang mendengarkan podcast. Tapi kalau sekarang 7, jam 9 itu waktu-waktu bersepeda. Jadi ya dia memang masih prime time, tapi mungkin intensitasnya agak berkurang. Nah, justru kita akan geser lagi ke jam 12 sampai jam 2, terutama bagi Bapak Ibu yang WFH ya. Jam 12 sampai jam 2 ini kan biasanya kalau malas keluar atau ini kan biasanya keleleran di rumah sambil cek GoFood, GoGrab. Nah, itu mereka biasanya sambil habis nunggu mereka ngecek media sosial. Nah, ini relevan. Jadi prime time-nya pada saat lunch. Kalau dulu lunch juga memang dari dulu memang lunch akan selalu jadi prime time, karena kalaupun tanpa pandemi pun pada saat lunch kita juga pada saat jalan ke restoran nunggu makanan juga akan scroll media sosial. Dan memang waktu-waktu jam 12 sampai jam 2 ini memang dimanfaatkan baik, dimanfaatkan benar oleh
orang-orang untuk lepas sebentar dari kesibukan. Jadi mereka memang akan lebih intens bermain media sosial di waktu tersebut. Nah, sekarang geser ke jam pulang, jam 5 sampai jam 6 ini sempit sekali, memang juga masih relevan sampai sekarang, walaupun seperti tadi pergeseran WFH, WFO juga pola commuting orang yang berubah, tetapi tetap sama. Toh kalau misalnya WFH kita juga tetap scroll-scroll setelah kerja, ini ngapain ya nunggu maghrib. Tapi sekarang justru kita akan lihat jam 9 sampai jam 11 karena ini sebenarnya relevan dengan ini ya, dengan pola hidup setelah pandemi yang jarang nongkrong malam-malam, jadi orang akan pergi tidur lebih cepat. Jadi jam 9 sampai jam 11 ini sekarang kayak ramai banget di lini masa karena orang-orang ya udah nggak ada kerjaan, mereka siap tidur ya mereka scroll di media sosial. Nah, ini untuk hari kerja 9 sampai 11 ini kalau kita lihat bahasan di lini masa ini justru waktu orang-orang banyak rame ya sekarang, bahkan beberapa akhir ini keributan di media sosial ini munculnya jam segini. Jadi wah ini jam segini masih ribut aja. Nah, kalau Sabtu dan Minggu ini adalah hari-hari orang laid back. Sebenarnya kalau Sabtu mereka pagi, media sosial itu ramai pagi karena setelah jam 11 biasanya orang-orang akan hangout, akan keluar dengan keluarga, kecuali ya orang-orang yang memang betah di rumah. Tapi biasanya pun kalaupun di rumah mereka jarang mengakses sosial media karena sibuk dengan kesibukannya sendiri, entah ada yang main game, entah ada yang memperbaiki sesuatu. Nah, tapi kalau Minggu mereka justru mainnya jam 2 sampai jam 5 sore karena saat-saat inilah mereka beristirahat sebelum menyiapkan diri di hari Senin besok. Biasanya setelah karena Sabtu sibuk, Minggu pergi seharian, sore-sore ini mereka udah istirahat, udah laid back, udah santai, mereka cek media sosial. Setelah itu istirahat untuk tidur. Nah, mereka nggak akan ngecek lagi sampai besok Senin bangun. Nah, kemudian ini strategi untuk membesarkan akun marketing. Yang pertama, word of mouth. Ini strategi jadul ya, tapi ya silahkan Mbak. 5 menit lagi ya Mas ya? Oh iya siap. Ya. Strategi jadul tapi masih bisa digunakan. Kemudian yang kedua, user generated. Ini artinya menggunakan mengajak follower untuk turut menggunakan kontennya. Jadi ayo kita posting terkait politik, kemudian politik LIPI akan share. Kemudian hashtag, gimmick hashtag ini biasanya digunakan di Twitter. Jadi walaupun saat ini mungkin trending topik sudah nggak relevan, tapi masih bisa digunakan. Kemudian viral, nah ini hati-hati karena kalau kita menciptakan sesuatu yang viral, biasanya kalau salah itu juga akan viral dan berbalik buruk ke kita. Jadi memang pemetaannya harus teliti banget kalau ingin memviralkan sesuatu. Kemudian yang selanjutnya adalah networking. Networking artinya berhubungan dengan akun media sosial pemerintahan lain atau institusi lain yang senada untuk menciptakan, untuk meraih jangkauan yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah page strategi. Page strategi ini memanfaatkan sosok untuk merefer akun kita, dalam bahasa lainnya adalah buzzer, tapi bukan buzzer yang itu ya, tapi buzzer yang akan mempromokan akun kita. Kemudian kita juga bisa menggunakan page strategi internal dengan memasang iklan di media sosial. Karena 5 menit, nah ini saya langsung masuk ke konten ya. Nah ini saya mencari akun pembanding yang bisa dijadikan referensi untuk politik LIPI. Yang pertama ini adalah CSIS ya. Lembaga think tank ini memiliki brand identity yang sangat kuat. Yang pertama adalah mereka memiliki warna yang konsisten dan digunakan terus-menerus di setiap kontennya, yaitu hijau. Kemudian mereka juga tidak terlalu banyak memberikan penjelasan di konten, tapi mereka lebih mengarahkan pembaca untuk membaca langsung ke sumber konten tersebut. Jadi di sini ada kesimpulan. Biasanya kalau CSIS pattern-nya di postingan media sosialnya ini adalah kesimpulan dari tulisan atau diskusi, kemudian mereka akan mengajak pembaca untuk membaca resumenya lebih lanjut. Nah, ini
Ini lebih spesifik CSA seperti ini. Logo, kemudian logonya, kemudian di sini ada secondary grafik, media sosial yang dimiliki. Nah, ini selalu ada terus-menerus. Warna juga iya. Kemudian yang kedua adalah The Brookings. Ini kayaknya lembaga think tank nomor 1 di dunia ya. Nah, ini juga seperti ini, pattern-nya sama. Nah, bahkan untuk pengumuman saja hanya seperti ini. Sederhana sih, karena Brookings juga lebih merefer ke resource-nya. Jadi kayak mereka mengajak untuk membaca lebih lanjut, nggak di postingan media sosialnya. Nah, ini sebenarnya, nah ini beberapa karakteristik media sosial yang bisa dimanfaatkan. Mungkin bisa dibaca lebih singkat. Ini kemudian, nah ini picture size hack-nya seperti ini. Memang media sosial itu memiliki ukuran gambar yang berbeda-beda, jadi kita harus menyesuaikan ya sayangnya, dan itu agak sedikit merepotkan kalau kita memiliki SDM yang terbatas karena harus membuat beberapa jenis gambar untuk beberapa media sosial. Kemudian ini Instagram. Kemudian ini size hack-nya, dan sedikit insight untuk Instagram, baik foto atau grafis yang yang lebih meng-attract audiens adalah dengan rasio 4:5, dan video yang lebih meng-attract audiens adalah video dalam bentuk IGTV. Karena itu memang algoritma Instagram maunya seperti itu, diarahkan untuk masuk ke IGTV, karena mereka mau menyaingi YouTube sebagai platform penyedia video dalam durasi panjang. Kemudian ini konten Twitter, tetap sama, ini hack-nya. Ini beberapa prinsip konten yang Nah, ini highlight untuk politik LIPI adalah paparkan dengan bahasa sederhana pada infografis. Jadi bisa digunakan resume dengan bahasa-bahasa singkat, dan hindari terjebak pada tafsiran data yang terlalu rumit karena masyarakat nanti akan salah memahami persepsinya. Kemudian ini yang kurang dari politik LIPI, silahkan menggunakan platform video karena saya lihat kurang sekali. Jadi mungkin dalam beberapa bulan itu sedikit sekali rasio persentase konten videonya, jadi silahkan ditambah. Kemudian ini yang belum muncul juga, konsistensi pada postingan ini, template grafis masih berubah-ubah, dan identity juga masih berubah-ubah. Nah, ada postingan terasa sih, kadang terasa serius, kadang terasa masih agak sedikit non formal, jadi mungkin harus dikonsistenkan. Kemudian bahasa yang digunakan. Kalau ini sih sudah bagus karena sudah menggunakan bahasa Indonesia yang formal, yang bahasa Indonesia terus menerus, karena kadangkala ada yang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, itu jangan sering-sering berubah. Ini mungkin nanti bisa ditambah di ini. Nah, ini yang kurang, use call to action, karena kalau kita mau meraih engagement di setiap caption itu sebaiknya gunakan call to action, jadi ajakan. Misalnya ini sebenarnya mudah, sebenarnya tinggal tambahin apa sih menurut pendapatmu terhadap konflik ini, bagaimana menurut pendapatmu terhadap masalah politik ini. Nah, itu ajakan, karena kalau kita mau engage, kita harus mengajak follower agar jangan sungkan untuk komen, jadi nanti kita akan berbalas dengan follower. Ini pesanan juga, ini yang bisa dilakukan. Nah, ini yang bisa dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi aja, tapi terus terang ya, ini jangan seperti pesan saya tadi, jangan terlalu banyak memposting acara yang bersifat seremonial, karena itu tidak akan disukai oleh netizen, dan orang akan melihat apa sih itu. Kalau kita terlalu banyak postingan dan seremonial, itu sama kayak kita di jalan ngelihat poster atau spanduk pemimpin kepala daerah yang ada fotonya. Nah, itulah yang kita rasakan dan kita terjemahkan di media sosial. Jadi kalau saya lihat ini apa sih, ngapain ini acara di posting, ini ada orangnya, itu sama aja kayak kita lihat poster di jalan himbauan terus ada poster kepala daerah misalnya, itu sama. Itu jangan terlalu sering. Ya saya tahu karena biasanya ada yang minta diposting, tapi boleh, tapi jangan terlalu sering. Kemudian ini jangan dilakukan.
normatif sebenarnya. Kemudian ini. Nah, ini yang terakhir. Yang pertama adalah paham isu politik yang berkembang. Apa sih yang ramai di lini masa? Maka itu kita turunkan sebagai konten. Kemudian perbanyak jenis informasi. Maksudnya jangan hanya seperti yang saya lihat terakhir ini kan hanya publikasi. Nah, apakah ada quote-quote? Apakah ada hasil penelitian sebelumnya? Apakah dari hasil penelitian tersebut bisa diterjemahkan di infografis? Nah, itu silahkan dilakukan. Kemudian engage dengan follower, banyak bercakap dengan follower. Kemudian yang terakhir postinglah pada saat prime time. Terima kasih untuk waktunya Mbak Dini, karena sudah diaba-aba 5 menit, jadi saya singkat. Saya cukupkan sekian untuk presentasinya. Silahkan kalau ada pertanyaan, ini akun media sosial saya, ini email saya, ini nomor WA saya. Terima kasih. Saya kembalikan waktu ke Mbak Dini. Terima kasih banyak Mas Evener. Sebelum diskusi dimulai, mungkin saya ingatkan dulu ya kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah diberikan di chat room. Tadi menarik sekali ya, banyak hal yang disampaikan oleh Mas Evener. Yang tadi beberapa hal yang saya catat, yaitu yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah melihat analytics akun media sosial kita. Itu menjadi hal yang paling mendasar. Setelah itu kemudian kita bisa menentukan bagaimana konten kita akan dibuat. Kalau tadi saran dari Mas Evener, logika media sosial adalah logika selera pasar ya. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti pasar itu maunya apa dan tren itu sedang berjalan ke arah mana. Kemudian yang paling penting adalah soal bagaimana kita membangun branding lembaga kita melalui media sosial dengan berbagai checklist tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Evener. Memang kalau dari sorry, saya putus-putus ya? Iya. Gimana, apakah sudah terdengar? Ya, bagaimana kalau dari kalau dari politik LIPI sendiri, memang kami baru aktif itu memang pas pandemi sih, Mas. Jadi kita termasuk baru ya, baru itu artinya sudah ada akun media sosialnya, tapi kita baru mulai fokus ke situ itu baru-baru ini sebetulnya. Dan saya kira juga teman-teman di sini juga pasti banyak belajar dari apa yang disampaikan oleh Mas Evener tadi. Terima kasih banyak tadi Mas Evener sudah membedah media sosial kami, dan saya kira juga teman-teman di sini sudah ada berbagai macam pertanyaan terkait media sosial masing-masing. Di chat room ada beberapa mungkin yang bisa saya bacakan. Dari mana nih? Sorry. Dari Ibu Syahidah Asma Amani dari Puskesmas Depok Jaya. Dalam konten media sosial yang saya pegang ada konten terkait dokumentasi dan publikasi acara. Apakah ada rekomendasi dari narasumber mengemas konten tersebut atau tidak monoton? Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Mas Evener bahwa acara seremonial itu sebaiknya dikurangi saja gitu Mas ya? Atau mungkin bisa ditanggapi Mas? Bisa, saya akan memberikan contoh aja ya biar gampang sebentar. Jadi sebenarnya begini, kalau kita membuat acara, kita sebaiknya bisa mengemas acara tersebut. Masih putus-putus ya suara saya ya? Kita sebenarnya bisa mengemas acara tersebut dengan menonjolkan sisi sedang melakukan sesuatu. Jadi bukan selebritasnya yang ditonjolkan, tapi sisi ketika kita sedang menunjukkan kita berbuat sesuatu. Jadi bukan sisi seremonial, tapi sisi ketika misalnya kalau di puskesmas katakanlah itu kan mungkin kalau dalam gambaran saya sedang melakukan vaksinasi atau sedang melakukan pengobatan. Nah, itu bisa dipublikasikan. Ini saya berikan contohnya. Nah, ini misalnya, ini acara kemarin ya. Jadi, kita tidak mempublikasikan Bu SMI dan Pak Dirjen sedang
foto di depan, tapi ini seperti ini. Jadi Bu SMI sedang pidato, Pak Dirjen sedang pidato, kemudian dia sedang ini lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian acaranya seperti ini. Jadi nggak ada foto yang jejer-jejer di depan seperti itu. Itu memang sudah kita setting. Nah, atau seperti ini, ketika ada teman-teman kita di kantor pelayanan pajak yang membagi-bagi takjil pada saat Ramadan, ya kita postingnya seperti ini. Ini kan menunjukkan bahwa kita sebagai aparatur pemerintah, kita juga punya sisi sosial dan kita manfaatkan seperti ini. Kemudian ini, nah ini sebenarnya ini dokumentasi untuk apa ya, untuk vaksinasi di kantor, tapi karena ada sedikit lucu di sini, ya udah akhirnya daripada kita publikasikan dokumentasinya, kita posting yang ini aja. Nah, seperti itu sih. Untuk referensi acara lain itu mungkin ini ya. Ini seperti ini. Nah, ini sebenarnya setiap sebenarnya kalau ingin beralih dari acara atau dokumentasi itu seperti ini. Ini teman-teman kami dari Kalimantan mempublikasikan ini karena mereka melakukan kampanye SPT tahunan dengan menggunakan kapal misalnya. Atau seperti ini adalah pegawai kami di KPP Pratama Klaten. Dia setiap bertugas seperti ini area tugasnya. Nah, alih-alih kita berfokus pada dokumentasi, kita sebaiknya bisa berfokus pada untuk mempublikasikan apa sih yang sedang dilakukan oleh teman-teman yang ada di puskesmas. Jadi kita mindsetnya dokumentasi terus, enggak seperti itu, tapi kita mindsetnya lebih ke gimana sih agar masyarakat itu tahu bahwa kita itu sebenarnya sedang melakukan pekerjaan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ini dari Pak Syaiful Azhari PKHIP. Apakah dimungkinkan untuk kolaps dengan selebgram dan influencer? Tadi juga sudah disampaikan sama Mas Evan soal paid marketing tadi, Mas ya. Tapi apakah itu memungkinkan, dan kalau misalnya kita kan instansi pemerintahan ya, ada harus sesuai SBM ya, kalau mengeluarkan uang itu, kalau menurut Mas Farhan? Oh ya, tidak masalah Mbak sebenarnya, tapi yang harus dilihat itu ada parameternya, ada beberapa ya. Yang pertama adalah sesuai nggak si influencer ini dengan konten yang akan diberikan atau branding dengan institusi kita, karena nggak semua influencer cocok. Misalnya tiba-tiba kita ngundang influencer yang biasanya ngomongin rumah tangga, kok tiba-tiba ngomongin politik, itu kan nggak nyambung ya. Jadi kita sebaiknya nyari mana sih benang merahnya. Influencer ini biasanya ngomongin politik, cocok nih kita jadikan influencer. Kemudian yang kedua, betul soal biaya karena SBM ya. Nah, sayangnya saya juga nggak tahu nih mata anggarannya berapa, tetapi bisa saja dilakukan setelah kalau kita sudah nemu mata anggarannya. Tapi kalau misalnya nggak ada sih, saya lebih prefer daripada menggunakan influencer, karena kami sudah merasakan sendiri lebih impactful menggunakan iklan yang dipasang di media sosial. Mbak, mohon izin bentar mau membereskan sesuatu. 10 detik aja. Ya, silakan Mbak. Ya, untuk yang selanjutnya.
tadi dari Pak Panapar Manulang dari Pemkot Depok soal rekomendasi buku atau sumber yang relevan untuk menaikkan skill. Oh, baik. Saya dulu belajar di beberapa kursus ya Pak. Saat ini banyak sekali kursus media sosial, jadi silahkan dicek salah satu yang bagus. Entah saya masih ada atau enggak ya, itu dari Purwadiga Startup School. Jadi saya pernah ikut kursus di sana tentang pengelolaan media sosial. Kemudian yang kedua, selain kursus, memang paling bagus itu trial and error dengan mencoba sendiri. Jadi kita tahu apakah dari hasil kursus tersebut implementasinya apakah bisa diterapkan atau tidak. Jadi itu saja sih Pak. Dan selanjutnya selain kursus dan mencoba sendiri, sebenarnya kita menjalin pertemanan dengan para pengelola akun media sosial. Itu justru akan lebih efektif untuk belajar karena akan lebih tahu insight-insight apa yang sebenarnya bisa kita gunakan dari pengelolanya sendiri. Seperti itu Mbak Dini. Yang selanjutnya dari Pak Ahmad Judi dari BKH LIPI juga. Idealnya media sosial instansi pemerintah itu dikelola oleh berapa orang admin? Kalau cuma satu orang, skill atau kemampuan apa saja yang harus Baik. Sebenarnya idealnya satu media sosial itu dikelola oleh satu orang atau kalau loadnya lebih banyak ya satu akun media sosial 2 atau 3 orang. Tetapi yang perlu saya tekankan di sini adalah ada baiknya memisahkan antara tugas pengelola media sosial dengan tugas konten kreator. Karena pada saat ini permasalahan yang banyak dimiliki oleh instansi pemerintah adalah mereka mencampur adukan pengelola media sosial juga sebagai konten kreator. Itu akan sangat tidak efektif karena mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau ingin fokus mengelola media sosial, termasuk menggunakan data-data sebagai analitik, maka pisahkan pengelolaan media sosial itu dengan konten kreator. Jadi seperti yang kami lakukan, ya saya hanya mengelola media sosial saja, urusan konten, urusan video, grafis, foto saya nggak pernah bikin. Jadi saya serahkan ke konten kreator dan itu di divisi lain. Nah, sebenarnya praktek yang ideal seperti itu. Karena kalau kita bilang pengelolaan media sosial, ya sebenarnya kita hanya mengelola saja, mengelola agar akun media sosial itu berkembang. Bukan termasuk membuat konten. Dan itu praktek-praktek yang dilakukan di agensi besar, juga di perusahaan besar. Biasanya mereka memisahkan pengelolaan dan pembuatan konten itu menjadi divisi yang berbeda. Demikian Pak jawabannya. Ini berarti kalau P2P belum bisa ke situ, soalnya kita masih tumpang tindih tadi seperti yang Mas Evander bilang. Iya, nggak apa-apa Mbak. Medsos, juga jadi konten kreator. Kalau memang kondisinya seperti itu, sebenarnya siapkan saja template. Template untuk grafis, template untuk video misalnya itu. Jadi kita ketika ada konten yang berbeda, kita tinggal masukkan saja. Ini ada pertanyaan dari Pak Imam Syafi'i. Ini penting nih. Jika admin medsos pemerintah itu adalah ASN, dan apakah kerja admin medsos itu bisa jadi parameter kenaikan pangkat? Kalau iya, apa kira-kira parameternya? Apakah viewer, follower, subscriber? Ini kan karena sebenarnya memang kami ini peneliti ya, kami sebenarnya tidak memegang fungsi apa namanya. Ini tuh cuma tugas tambahan sebetulnya. Tapi terkadang membuat konten itu agak berat juga gitu dibanding dan kami juga tetap melakukan tugas tambahan sebagai peneliti. Kalau menurut Mas Edwin? Di saya ada sih ikunya, indikator kinerja utamanya ada, tetapi karena pengelolaan sebenarnya ke publikasi. Berapa sih publikasi yang dilakukan di media sosial dalam setiap trimester ya? Iya, trimester. Jadi tiap 3 bulan itu ada berapa konten yang sudah saya publish. Seperti itu sih. Bukan viewer atau follower atau subscriber. Karena kalau viewer, follower, dan subscriber itu hal yang sebenarnya bias. Karena kita kalau nggak tercapai kan, misalnya kalau hanya dilihat follower, kita tinggal beli saja followernya. Tapi kalau misalnya pengelolaan konten, ya kita bicara kuantitas dan kualitas konten yang kita produksi. Sebenarnya bisa sih kalau memang kinerja
utamanya seperti itu. Tapi saya sebenarnya kalau kondisinya sebagai tugas tambahan, saya nggak tahu ya kalau di LIPI prakteknya seperti apa, tapi kalau di Direktorat Jenderal Pajak, karena di unit itu pengelolaan media sosial adalah tugas tambahan, biasanya mereka buatkan surat keputusan, surat keputusan tim. Jadi surat tim pengelolaan media sosial. Jadi kerja tambahan tersebut bisa dimasukkan ke IKU non rutin. Seperti itu Mbak Dini. Sepertinya termute ya. Mbak termute ya. Sorry. Ya. Dari Mbak Meta Fitri. Oh ya. Dari Mbak Meta ya. Jadi begini Mbak Meta, pada awal kami menggunakan takarir yang lebih santai, itu sebenarnya paradigmanya itu sedang berubah. Jadi dulu tuh dianggap akun pemerintah itu harus yang formal, harus yang rapi, harus yang menunjukkan brand seperti itulah. Tapi kemudian momentum itu berubah setelah kita memiliki presiden yang ternyata santai. Jadi ternyata presidennya saja postingannya seperti itu. Kemudian berturut-turut akun-akun pengelolaan presiden, kemudian mulailah muncul akun-akun lain yang lebih santai, bahkan sampai saat ini akun kementerian yang sering membuli menterinya sendiri pun ada. Kemenpu misalnya itu kan sering sekali membuli menterinya sendiri. Nah, sebenarnya takarir santai atau enggak santai itu sebenarnya ya kembali ke pengelolaannya sendiri. Nah, kami menggunakan takarir yang santai karena mengikuti audiens kami tadi, yaitu umur 25 sampai 34. Jadi memang itu sesuai dengan parameter yang kami inginkan. Nah, apakah ada komen negatif? Awal-awal ada, kayak misalnya akun pemerintahan kok begini, tapi saat ini justru kalau ada yang komen seperti itu, follower kami yang menyerang balik akun tersebut. Akun Ditjen Pajak kok bahasanya kayak gini, justru diserang balik. Justru akun Ditjen Pajak itu kayak gitu malah bagus. Jadi malah informatif. Nah, jadi kami ya udah akhirnya top of mind-nya memang ya udah Ditjen Pajak ini memang sudah takarirnya santai dan memang informatif. Seperti itu Mbak jawabannya. Baik. Ini dari yang terakhir dari redaktur P2P ini, Mbak MC, Mbak Putri. Akun Instagram P2P LIPI sering mengupload flyer diskusi dan peneliti sebagai narasumber. Flyer tersebut punya warna dan font yang beragam juga. Jadi mungkin reposting ya? Bagaimana jika akun P2P LIPI konsisten terhadap font dan warna? Sebenarnya memang kalau mau konsisten silahkan membuat template untuk publikasi acara itu sesuai dengan branding yang nanti akan disepakati oleh Politik LIPI. Jadi kalau ada acara misalnya dari organisasi A mengundang peneliti dari Politik LIPI, ya mau nggak mau kalau mau menyesuaikan branding ya kita bikin postingan sendiri dengan branding, dengan font, dengan template yang sudah kita punya. Tapi kalau misalnya tidak ada waktu, sebenarnya triknya adalah tidak usah di-post di feed, tapi posting aja di stories, karena stories itu kan 24 jam hilang, jadi kita tidak akan merusak branding kita. Gitu, Mbak. Karena kita butuh juga Mas repost, karena sekarang kan kita bingung ya konten apa yang
hari ini, terus tiba-tiba ada acara dari peneliti di tempat lain, ya kita tinggal repost aja. Tapi memang penting juga sih untuk membuat template khusus ya, supaya seragam. Jadi kalau misalnya nggak mau repot, sebenarnya postingan utama yang dari institusi lain itu bisa di slide di postingan kedua, kemudian postingan dari LIPI itu yang sesuai postingan brandingnya Politik LIPI. Jadi win-win solution lah, Politik LIPI punya branding sendiri, repost dari postingan organisasi lain juga terpenuhi gitu, Mbak. Siap. Ini ada tadi pertanyaan dari chatroom, apakah ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan langsung pertanyaannya? Mungkin kalau sulit via tulisan masih ditunggu. Silakan raise hand. Kalau belum, mungkin saya menanyakan satu hal dulu ya kepada Mas Evener. Ini kan kita ada beberapa platform media sosial ya, dan karakternya itu beda-beda antara Twitter, Instagram, dan Facebook ya. Menurut Mas Evener, apakah kita harus menyesuaikan itu? Jadi kan kalau dilihat sebaiknya memang kita itu formal ya, karena kita lembaga penelitian. Tapi kalau di Twitter itu kan kayaknya kalau formal itu agak kurang engaging gitu. Kalau menurut Mas Evener seperti apa? Apakah kita harus berbeda kepribadian atau tetap saja dengan branding yang ingin kita bangun, atau kita menyesuaikan aja itu di Twitter kita agak santai sedikit, di Instagram bagaimana, kemudian di Facebook seperti apa? Baik, begini Mbak, yang paling bisa digunakan itu sebenarnya ya tergantung dari apa ya istilahnya begini. Twitter, Instagram, dan Facebook ini memiliki parameter yang berbeda-beda. Kalau Twitter itu kan lebih mengedepankan teks ya. Jadi kalau mau main di Twitter sebenarnya lebih baik menggunakan teks. Enggak semerta-merta kayak saya lihat Twitternya Politik LIPI itu hanya sebagai sama sih kontennya dan captionnya dengan yang ada di Instagram. Jadi kayak coba dipindahkan aja. Padahal kalau di Twitter itu lebih efektif kalau kita bercerita dalam bentuk thread. Jadi kayak misalnya ada diskusi, nah kita bikin resume diskusi kemudian dalam bentuk thread. Jadi diceritakan. Nah, itu bisa diambil, misalnya itu bisa diambil dari notulensi sih. Tetapi kemudian di Instagram ini lebih visual. Jadi sebenarnya konten-konten yang cantik secara visual itu lebih cocok di Instagram. Nah, kalau Facebook, ini uniknya Facebook di Indonesia, penggunanya itu mayoritas kan orang-orang yang bernostalgia ya. Jadi umur 35 ke atas dan mereka lebih suka clickbait. Jadi untuk Facebook memang lebih baik tidak usah terlalu banyak bikin narasi singkat sama seperti di Instagram, tapi jangan lupa gunakan linknya dan kata-kata yang agak lebih sedikit agak sedikit clickbait lah istilahnya, karena memang Facebook tempatnya seperti itu. Itulah kenapa hoax lebih banyak di Facebook dibanding yang lain. Gitu Mbak Dini. Baik. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung atau ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan di chat room? Jika tidak, mungkin bagaimana panitia kita bisa menyelesaikan lebih cepat atau bagaimana ini? Mungkin ya kalau misalnya nanti teman-teman instansi pemerintah ini bisa menghubungi Mas Evener langsung gitu ya untuk mengadakan mentorship ya istilahnya, karena sejauh ini tadi di forum ini Mas Evener membedah akun Politik LIPI secara khusus ya. Iya. Mungkin nanti bisa juga untuk membedah akun teman-teman. Ya karena memang awalnya ini dibuat internal sebetulnya, tapi daripada kita bisa berbagi dengan yang lebih banyak orang, itu akan lebih baik. Ini ada yang resen dari Pak Haris M. Hanuman. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak sudah mengizinkan saya untuk menanyakan langsung. Terima kasih kepada Mas FNR sudah sharing pada hari ini.
Saya ingin bertanya, kebetulan saya adalah admin dari salah satu media sosial di LIPI. Ingin bertanya itu adalah terkait dengan engagement yang tadi ya. Apakah apabila ada beberapa pertanyaan misalnya di kolom komentar, terus kita balas satu-satu, apakah itu termasuk engagement atau memang kita lihat pertanyaan yang sama, terus kita balas, terus kalau pertanyaan yang tidak sama, artinya ada beberapa pertanyaan sama kita balas itu salah satu, itu apakah berpengaruh dengan engagement atau memang harus dibalas semuanya begitu? Lalu untuk terkait dengan karakter untuk IGTV, seringkali saya posting bentuknya itu video yang yang dipotong-potong begitu dalam waktu 1 menit. Apakah itu tetap berpengaruh terhadap engagement atau memang kita harus menyesuaikan dengan trennya IGTV harus full satu video dalam sebuah IGTV atau memang bagusnya seperti apa, Mas? Saya minta saran begitu dari Mas FNR. Itu saja dari saya. Terima kasih, Mas, atas waktunya. Terima kasih, Mbak. Baik. Ya, terima kasih Mas. Silakan Mas Nana. Baik Pak Haris, izin menjawab. Kalau untuk engagement memang semakin banyak kita menjawab pertanyaan atau semakin banyak kita bercakap-cakap itu akan mengaruh ke engagement Pak. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang sama dijawab satu saja dengan pertanyaan yang sama tersebut dijawab semuanya, engagementnya akan beda, akan lebih cepat naik dengan pertanyaan yang dijawab semuanya. Sebenarnya toh tidak perlu repot karena kalau pertanyaannya sama kan kita tinggal copy paste jawabannya saja. Jadi dengan mudah copy paste engagement kita naik. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan video? Nah, sebaiknya begini Pak, video itu kan memang diarahkan saat ini alur dan arus viewer ke video di IG itu memang lebih banyak ke IGTV. Jadi kalau memang mau mengikuti trennya ya silahkan bikin video IGTV. Kenapa demikian? Karena memang itu algoritma yang diciptakan Instagram untuk menyaingi YouTube IGTV itu. Jadi di depan itu hanya 1 menit, tapi next-nya itu silahkan klik IGTV dan orang-orang ternyata saat ini lebih menikmati IGTV juga karena ada rasa penasaran yang ditimbulkan ketika kita nonton video, kok belum selesai, ternyata akhirnya mereka akan melanjutkan ke video yang lebih panjang. Nah itulah pintarnya Instagram istilahnya merancang bagaimana agar orang-orang ini mau berpindah ke IGTV. Jadi daripada kita memotong-motong video 1 menit, lebih baik kita bikin aja video yang full, tapi kita arahkan agar orang mau untuk nonton IGTV. Dan memang oleh Instagram sendiri algoritmanya memang diarahkan seperti itu. Jadi memang saat ini prefer untuk menggunakan IGTV sih dibandingkan IG yang 1 menit di feed. Demikian Pak Haris. Apakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin saya pertanyaan terakhir dari saya ya. Mungkin nanti setelah saya, kalau misalnya masih ada yang ini kan masih ada sedikit waktu. Mas Efra, apakah penting ya untuk kita sebagai media sosial untuk mencantumkan inisial atau kode apapun itu? Karena saya beberapa kali melihat misalnya Telkom itu kalau misalnya dia menjawab pertanyaan dari netizen itu biasanya siapa yang sedang in charge menjawab itu mereka menyebutkan inisial atau nama singkat. Apakah seperti itu penting untuk mengetahui siapa yang posting atau gimana, dan apa kelebihan dan kekurangan dari metode yang seperti itu, Mas? Baik, terima kasih Mbak Dini. Biasanya kalau mereka mencantumkan inisial, biasanya itu akun-akun yang merupakan akun customer service karena jawaban inisial itu menunjukkan kinerja dan jawaban yang dilakukan oleh agen dari akun customer service tersebut. Tapi kalau kita pengelolaannya secara umum adalah kita bukan mengelola akun customer service, itu sebaiknya tidak usah menggunakan karena kita kalau akun institusi yang besar bukan akun customer service itu anonimitas admin itu sebenarnya lebih dikedepankan dibandingkan dengan customer service. Customer service kenapa harus menggunakan nama? Karena itu bagian dari transparansi dan untuk
melacak jawaban. Jadi oh ini tadi dijawab oleh ini, besok dijawab oleh ini. Tetapi itu berbeda kalau kita yang dikelola bukan akun customer service, justru anonimitas kita itu harus dipertahankan karena kita bicara sebagai brand bukan sebagai individu. Kalau akun customer service itu mereka akan bicara sebagai agen atau orang sebagai representatif perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan. Demikian, Mbak. Ya, baik. Terima kasih, cukup jelas, Mas. Bapak Ibu, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan raise hand atau chat room. Kalau tidak, mungkin saya sudahi gitu ya. Mas Farhan, terima kasih banyak atas sharingnya yang sangat banyak hari ini. Saya kira ilmunya yang dibagi hari ini sangat berharga dan bermanfaat ya ke depannya untuk kita bagi para pengelola media sosial instansi pemerintah yang sebetulnya banyak dari kita itu berangkat dari nol ya soal media sosial. Kita tidak memiliki latar belakang kehumasan atau yang berkaitan dengan itu. Oleh karena itu saya kira hari ini mungkin jadi titik tolak kita untuk belajar lebih baik lagi supaya media sosial kita di mana kita bekerja itu menjadi engagement-nya dan outreach-nya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya sudahi dulu diskusi kita hari ini. Saya serahkan kembali kepada MC Putri. Terima kasih. Terima kasih Mas Evener dan Mbak Dini yang telah menyampaikan diskusi yang sangat menarik. Bapak Ibu, telah sampai kita pada penghujung acara. Atas nama seluruh panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Evener atas kehadirannya dan kami juga berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami juga mohon maaf jika ada kendala-kendala teknis maupun yang lain sebelum dan selama acara berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farhan, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Oke, izin live ya saya ya. Terima kasih banyak ya, Mas. Terima kasih. Mari. Terima kasih izin live.